Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, beli tepuk tangan yang meriah untuk Bahana Suara Komarudin. Lagu Gundul-Gundul Pacung merupakan ciptaan dari Sunan Kalijogo. Sebenarnya adalah nasihat untuk para pemimpin melaksanakan tugas agar tidak mementingkan diri sendiri dan lebih memikirkan rakyatnya. Baiklah hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama penampilan tari Zafir yang akan dipersembahkan oleh siswa SMA Asa Adam. Beri semangat sekali lagi untuk siswa-siswa SMA. Bisa bunyi bukan yang saya pegang, ini yang ada di dalam Pak, itu software perangkat lunak. Kan kita mengenal software, hardware, ada soft drink, ada hard drink. Hard drink itu minuman keras. Kolik sehat. Kalau istirahat dino kalau dikirimi WA jadi derek jadi telinga niku hardware mawon, hard drink jadi komer niku hard drink, tapi banyu putih niku soft drink. Terusnya misalnya ibu-ibu duwe soft tank misalnya. Lho niku lek boten soft niku bahaya, Pak. Mudirun niku tidak sedap niku. Lah, dadi telinga iki hardware. Cara mobil bodinya. Mesinnya hati. Mobil baik. Bodinya, tapi mesinnya boten enter mlaku napa boten? Atau mesinnya bobrok? Itulah pesantren Bapak Ibu, hati, tidak otak segalanya.
Cuma hanya kalau keluar khawatir ya Lutut niku pesantren dulu. Pesantren sekarang mulai banyak yang 100% terjadi ke otak, goblok. Tidak boleh. Pesantren, apalagi Sampurna, ini yang memberi nama ini kan tentu Syekh Hasyim Asy'ari. Oke, mengapa Sampurna? Niku Sampurna, kan tentu Syekh. Makanya alumni bunga ini tidak bisa keluar dari NU. Dan NU ini NU sing asli pakai short, sing tak dodol. Sekarang banyak NU tapi nunut-nuri NU tapi bukan Nahdlatul Ulama, tidak cinta ulama, cinta duit yang bikin hancur jadi tak 20 tahun lagi NU bubrah ini sing dosa pimpin NU karena apa? Saya ini sudah mimpin NU mulai dari ketua PMI sampai naik sampai sekarang di Suriah. Kanjeng Nabi sederhana kayak begitulah, ya soleh, ya iman. Sekarang oleh banyak kayak motor inersi Pak, Alphard lali Al-Fatihah sesuatu. Kanjeng Nabi hidupnya sederhana, ulama warasatul anbiya. Saya belak-belakan, saya sekarang paling tua nih NU Jawa Timur, paling tua kok. Mulai banyak tidak mengingatkan deret-deret. Dan NU itu kan tidak ada pesantren bar. Wong NU itu kan dari pesantren dari sini. Dan nama pesantren bisa ilmu. Hadrotul Syekh itu deret-deret ketemu NU tujuannya dua, hubul ulum dan bersatu impian. Itu saat ini pengurus NU hubul jahwal mal, bahaya. NU besar seperti sekarang itu bukan prestasi pengurus sekarang Pak, prestasinya zaman Hadrotul Syekh Hasyim Asy'ari. Kita hanya memanfaatkan akhirnya wong NU jadi bupati, jadi presiden, tapi lalu ilmu bahaya. Hubul ulum. Itu ada pengurus NU kok hubul fulus, apalagi hubul HP, bahaya. Kelolaan panjenengan saat ini derek-derek syirik kita bukan dengan berhala, syirik kita HP. Kalau sudah HP lebih pintar dari Gusti Allah, napa niku mboten syirik Pak? Wong saat ini saking pentingnya HP Bu, katanya suami kalau bangun malam tidak mencari istri tidak mencari gulain apa? Lagi mau coba ya bareng-bareng toh. Nawa itu mau coba ya makmuman lillahi ta'ala. Inilah sebenarnya perubahan-perubahan yang sedang terjadi Pak Kiai Nawawi, Pak Kiai Alauddin, yang harus kita renungkan ulang tentang pendidikan di pesantren. Tidak boleh berubah, kulit boleh berubah lah, bangunan baik monggo lah. Tapi Pak pesantren itu hati, akhlak, hati itu dengan akhlak. Makanya Kanjeng Nabi ini buistu liutami makarimal, mana ada buistu liutami makarimal agam? Tidak ada. Aku diutus Allah akhlak bukan hukum. Akhlak itu hati. Bapak pesantren sekarang sudah mulai kelaminnya sudah berubah, tidak terasa karena tergusur pengaruh Bapak Ibu. Kita sudah mulai terpengaruh, otak lali hati Pak. Ibu bapak terutama yang ngajar di kampus, HP-nya boleh dibuka Pak. What is the future? Why it is up to us? Ini penelitian di Stanford University, seorang profesor sedih Bu di Amerika niki derek-derek orang lulus S1 setengah tahun tidak dapat pekerjaan, bunuh diri. Alhamdulillah syukur Profesor Nuh Kiai Haji Profesor sekarang harus lengkap dong, Kiai Haji Profesor Muhammad Nuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, monggo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Nah, boten kula terus niki segede Pak Kiai Nuh. Oleh karena itulah Bapak Ibu, jadi penelitian di Amerika ini Bapak Ibu, karena saking orang bunuh diri itu kan hampir 1 menit ada orang bunuh diri. Karena apa? Karena Tuhan mereka akal. Dah tahu ya, oh memang begitu. Ibu bapak orang bunuh diri di dunia sekarang itu setengah menit 30 detik ada orang bunuh diri. Alhamdulillah Indonesia negara yang paling sedikit bunuh dirinya itu pun 3 jam sekali. Maka pendidikan model pesantren yang lebih tetap mengarus utamakan akhlak dan akhlak itu hati, maka tetap dirumuskan orang dengan baik. Dan kita masih ingat betul ketika Menteri Pendidikan yang Prof. Nuh, itulah karakter. Pak Salah Bilo dia jadi Menteri Pendidikan sampai sekarang tidak jelas bukan itu karakternya di mana bawa alam itu. Nah tugas kita akhirnya Bapak Ibu wali santri, wali murid niki, kalau kita belum anak-anak kita di sekolah formal niki belum mendapatkan karakter ya orang tua. Wong tri pusat pendidikan di wong tua. Itulah Kanjeng Nabi saking mengingatkan kelolaan panjenengan bahwa anak niku yuladu ala fitrah fa inna ma bawahu Yahudi. Apakah anak-anak panjenengan bikin dari Yahudi? Ini pertama karakter Bapak Ibu ditambah di masyarakat maupun di sekolah formal. Alhamdulillah. Tapi nomor 1 adalah waktu apa? Au yunasironi jadi Nasrani ya Bapak Ibu au yumajisani jadi majusi nyembah geni. Nek diterusne berarti au yumalingani jadi maling. Iki wong tuwa, au yucopetani. Au yumendumini. Au yu narkobaini. Orang tua. Bu, sing hamil bapak napa ibu? Ibu. Nggih, sing lairno ibu. Sing nyusoni lah bapak. Melo nyusu betul. Nah inilah makanya ya karakter itu di samping pesantren yang masih mempertahankan akhlak tadi, karakter tadi, waktu terutama ibu-ibu. Kalau ini kalau matur, terutama ibu-ibu sing lemu-lemu niku monggo poso Senin Kamis malih. Kalau tingali mulai kagak sing lemu-lemu Pak. Bu, sing lemu-lemu niku poso Senin Kamis purun apa mboten? Insya nggih, lek mboten purun nggih bapake Senin, ibuke Kamis. Nah disitulah makanya kembali pada orang bisa mendengar itu faktor hati Pak. Yang aktif kalau 50-50-nya aktif semua aneh. Mesti yang aktif ya kira-kira 20% dari total itu semua. Oleh karena itu sekali lagi tidak usah khawatir kalau panjenengan masuk di kelompok yang sedikit tadi itu, yaitu kelompok yang pandai bersyukur. Oleh karena itu nilai yang ingin kami berbagi dengan panjenengan semua, kalau ingin sukses maka pegang teguh prinsip-prinsip kesyukuran. Syukur itu yang pertama. Yang kedua, saya awali dari cerita yang sempat saya tulis di dalam buku saya sendiri, tak bagi. Jadi jelek-jelek begini, saya itu pernah menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Ya. Yang salah satu tugasnya, mohon maaf Yai, mungkin Yai tidak berkesempatan barangkali. Tugasnya itu mengalungkan selendang dan memasang crown mahkotanya Miss Indonesia. Itu. Jadi suatu saat saya harus duduk seperti kayak begini,
Di sini ada panggung stage-nya, ya. Itu sebelah kiri saya Miss Indonesia, sebelah kanan saya Miss World. Karena protokoler, istri saya duduk di pojok. Begitu saya tampil ke depan, diambil oleh dua orang tadi itu, jadi saya merasa tersinggung. Apa rasa tersinggungnya? Saya waktu itu sudah usia 40-an. Dia baru 19-20-an tahun. Tapi saya itu sepundaknya dia. Jadi kayak anak stunting begitu. Kayak anak stunting gitu. Terus naik ke panggung, ngalungkan selendang sama masang crown-nya, mahkotanya. Tapi yang menarik ibu-ibu dan bapak sekalian, setelah acara itu selesai dan masih di tempat itu, istri saya bilang, "Mas, habis ini jangan mau ditugasin bapak seperti ini." Maksudnya bapak itu Pak SBY seperti ini. Kalau mau tugasin yang lain saja. Saya tanya saat itu, memangnya kenapa? Istri saya langsung menjawab, rumah tangga goyah. Rumah tangga goyah. Saat itu pula saya langsung jawab, tidak usah khawatir. Saya mengambil aliran memilih setia. Oleh karena itu, nilai yang pertama yang saya bagi kepada panjenengan, yang pertama adalah nilai syukur. Senantiasa bersyukur. Nilai yang kedua adalah nilai kesetiaan. Rusaknya rumah tangga itu biasanya diawali karena ada yang tidak setia. Rusaknya organisasi itu biasanya diawali dari ada yang tidak setia. Rusaknya bangsa dan negara ini pun juga bisa diawali karena ada yang tidak setia. Sehingga kami yakin melalui kesetiaan itulah, setia kepada kebenaran, setia kepada bangsa dan negara, setia kepada agama, setia kepada siapapun yang pernah punya ikatan janji kesetiaan. Insya Allah dengan dua modal itu, modal syukur dan modal setia, Yayasan Pondok Pesantren Komarudin, para santri-santrinya setia semua, para wali santrinya pun juga penuh kesetiaan. Maka kami yakin insya Allah YPP Komarudin ini tumbuhnya bukan begini. Yang kita harapkan tumbuhnya itu begini, bukan linear tetapi eksponensial. Kenapa demikian? Karena harapan masyarakat itu bukan begini. Harapan masyarakat itu begini. Sehingga kalau kita menjawabnya, memberikan layanannya itu masih begini, telat. Nah, kalau kita tidak bisa memenuhi harapan masyarakat, ada delta ketidakpuasan, otomatis dia mencari tempat lain yang dia bisa terpenuhi harapannya itu. Maka mau tidak mau, dan kami sangat senang sekali YPP Komarudin terus tumbuh berkembang, dan insya Allah ke depan bukan begini saja tetapi harus eksponensial. Oleh karena itu kita doakan terlebih dulu para muassis, para pendiri, para pendahulu keluarga besar YPP Komarudin ini, termasuk yang sudah almarhum yang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menganugerahkan ampunannya, kasih sayangnya, dan dijadikan alam kuburnya sebagai roboh di Jannatul Jannah. Ila hadiniyah al-Fatihah. Dan mudah-mudahan bagi kita semua yang sebagai penerusnya, yang masih sugeng, mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kekuatan, kecerdasan, kemampuan untuk mengelola Komarudin ini, Yayasan Komarudin ini dengan lebih baik lagi. Ila hadiniyah al-Fatihah. Iya.
Dan mudah-mudahan para alumni-alumninya semuanya menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, yang birrul walidain, yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah. Ila hadiniyah al-Fatihah. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian, siapa yang hadir di Sidoarjo waktu 100 tahun NU? Rasanya hampir semuanya berkesempatan. Tinggal panjenengan bisa masuk ke dalam stadion atau bagian yang di luar stadion. Nggak penting. Saya punya cerita Pak Bupati. Jadi pas hari hanya itu, sebelum subuh, ada namanya sahabat saya Pak Hermawan Kertajaya, tokoh marketing dunia. Dia seorang Katolik Chinese. Dia pernah kuliah di ITS Elektro, senior saya, meskipun beliau belum tamat di elektronya. Sebelum subuh sudah datang ke rumah, pakai peci, kopiah, ada tulisannya NU. Pak Nur, saya tak nunut ikut panjenengan untuk ke Sidoarjo. Saya siapkan itu namanya patwal, komplit sudah. Begitu subuh selesai, langsung berangkat. Alhamdulillah lancar sekali. Tapi begitu mau masuk di Sidoarjo-nya, cet sudah selesai, tidak bisa ngapa-ngapain, macet. Saya bilang ke sahabat saya, Pak Hermawan, inilah hebatnya NU. Sudah tahu siapa yang ditugasin di dalam stadion dan siapa yang ditugasin di luar stadion. Nah, kita ini ditakdirkan mendapat tugas untuk memantau yang di luar stadion. Kalau kita yang di luar stadion itu masih bisa memantau yang di dalam stadion, karena ada siaran langsung di mobil, ada TV, kita bisa melihat yang ada di dalam stadion. Tetapi yang di dalam stadion tidak bisa mantau yang ada di luar stadion. Oleh karena itu kita bersyukur sekali ditugaskan di luar stadion. Itu hebatnya itu. Begitu karena tidak bisa masuk, saya jalan terus yang menuju ke Malang, keluar itu terus akhirnya putar balik lewat yang lingkar selatan, bukan lingkar selatan, lingkar timur. Ya lingkar timur terus akhirnya pulang cari makan di Surabaya. Apa pesan yang ingin kami sampaikan? Sudah tahu NU itu besar dan sangat besar, luar biasa besarnya. Tapi pertanyaan saya, what next? Mari kita terus lampau. Nek wis NU itu gede, wake, top dan seterusnya, terus lampau. Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Karena kalau kita hanya bahas